Yang awal tentu saja, apa yang dirasakan ketika terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Gresik? Ya, cakdikduk, karena pemilu ini pemilu yang kata orang brutal. Harusnya pesta itu ya isinya kegembiraan. Ya. Tapi ternyata ini isinya ketakutan, isinya kemarahan, isinya sentimen secara negatif itu muncul. Kalau menurut sampean Mas Imron, kondisi Gresik sekarang seperti apa? Ada yang bilang tidak baik-baik saja. Yang pertama, lokal culture-nya itu apakah masih terjaga? Ya. Bahwa arek Gresik sarungan itu ono apa enggak? Itu akhirnya menjadi penting. Begitu susahnya mencari pasangan, jangan-jangan karena pilih-pilih atau jangan-jangan pilihannya memang enggak ada. Yang benar yang mana ini? Peristiwa atau kejadiannya bahwa Gresik itu tidak sedang baik-baik saja sebagaimana yang kita definisikan secara sederhana, tapi tidak baik-baik saja ini kemudian tidak diikutkan dengan siapa yang didelegasikan untuk merubah yang tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Tokoh-tokoh kita tidak cukup berani melawan dump truck yang sekarang lagi melaju misalnya gitu. Ya, istilah kerennya hari ini ada semacam hantu oligarki, kira-kira begitu. Yang jadi pemikiran orang sekarang adalah terus setelah ini mau dibawa kemana PKB? Tapi di kalangan bawah, obrolan di warung-warung semua mengendaki PKB masuk di bumbung kosong saja. Fenomena bumbung kosong ini seperti apa? Tema-tema di warung-warung kopi itu sebenarnya itu jelmaan dari kesadaran baru bahwa politik hari ini tidak bisa dikooptasi oleh orang per orang, sistem per sistem, tapi ada bahasa kemandirian berpikir warga masyarakat. Tapi itu sayangnya kemaslahatan ini sekarang lagi digugat oleh PBNU. Ya. Ini kita geser agak naik lagi bahwa kemaslahatan PKB sekarang lagi digugat oleh PBNU. Ya. Apa yang mungkin terjadi? Anda melihat nggak? Ada beberapa yang mengatakan ini bagian dari cara tukang kayu. Kemarin menggergaji beringin. Sekarang ingin merobohkan talinya, gunting-gunting talinya. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jam berapapun Anda menyaksikan podcast ini, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang sejahtera sampai dengan hari ini. Amin. Pemirsa yang saya hormati, tentunya kita kembali lagi di podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik bersama saya Saiku Busiri yang akan membincangkan berbagai hal tentang kondisi Gresik, tentang perpolitikan, tentang wisata dan semua hal terkait dengan Gresik. Tentunya ini dimaksudkan agar kita masyarakat Gresik punya pencerahan, punya informasi yang tentunya ini menjadi informasi yang valid karena kita kutip dari orang pertamanya. Sekaligus kita menghadirkan berbagai narasumber yang akan berbincang di podcast ini agar Anda semua dapat informasi yang lebih akurat dari orang pertama yang mengenali dan mengetahui berbagai peristiwa yang ada di Kabupaten Gresik. Baiklah, pemirsa sekalian, hari ini saya cukup berbahagia karena dihadiri seorang tamu aktivis yang masih cukup muda. Beliau kelahiran 1985, jadi belum cukup tua, tapi termasuk bagian dari generasi Z yang cukup lama berkecimpung di Partai Kebangkitan Bangsa. Ada sekitar 15 tahun. Dia di Partai Kebangkitan Bangsa berkarir mulai dari bawah sampai sekarang posisinya di Sekretaris Jenderal DPC PKB Kabupaten Gresik. Kita sapa saja beliau Mas Imron Rosadi yang hari ini hadir di podcast kita. Assalamualaikum, ya Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, matur nuwun Ya. diundang. Senang sekali berbincang dengan Mas Imron. Beliau aktivis menjabat mulai dari IPENU sampai tingkat PW, pengurus wilayah IPENU, juga di Garda Bangsa sampai dengan hari ini 15 tahun sudah di PKB dan sebagai sekretaris jenderal PKB baru tahun ini beliau maju sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Gresik dan alhamdulillah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Gresik. Kita ucapkan selamat pada Mas Imron. Baik, terima kasih Gus. Yang awal tentu saja apa yang dirasakan ketika terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Gresik? Baik, terima kasih Gus Saihu. Yang pertama saya terima kasih diundang di podcastnya yang luar biasa ini. Kalau perasaan ya dakdikduk karena pemilu ini pemilu yang kata orang brutal. Kemudian dengan hanya berbekal niat baik, hanya berbekal jalur pertemanan yang cukup efektif. Kemarin 2 bekal ini yang kemudian membersamai sampai akhirnya takdirnya terpilih. Jadi ya ini mengagetkan bagi saya. Kok bisa terpilih? Terpilih lah ini. Ini di saat yang bersamaan memang kos politik yang mahal, kemudian kita ini anak siapa, kira-kira begitu Gus. Ya. Ya, tapi lebih dari itu bahwa politik memang harus kita dalami sebagai bagian dari cara lah. Karena cara ini kan ibarat seni bela diri begitu. Yang penting jurusnya banyak. Yang penting jurusnya itu banyak. Kira-kira Ya. sehingga Kembangannya banyak. itu. Banyak. Iya. Ya Imran tentu Ya. ada punya angen-angen ya. Dulu ketika saya awal di DPRD juga punya angen-angen kira-kira mau jadi DPRD seperti apa. Ya, sederhana Gus. Yang jelas saya cukup dalam mengamati kira-kira 3 kali pemilu baru saya putuskan untuk ikut menjadi bagian. Tentu menjadi anggota DPR ini pilihan secara politik iya, karir tentu juga iya. Karena apapun hari ini kita sama-sama berproses di partai, goalnya tentu menjadi bagian dari karir kita di partai yang menjadi anggota DPR. Tapi menjadi anggota DPR yang seperti apa yang disampaikan Gus Saihu tadi, sederhana Gus. Ya yang tingkat kebermanfaatannya, impact-nya bisa langsung direct dirasakan oleh warga masyarakat yang tentu kemarin menitipkan aspirasinya. Sesederhana itu kira-kira Gus. Baik, kalau mungkin kita dalami sampai dengan misinya, Ya. aplikasinya seperti apa yang akan dilaksanakan? Tentu karena jabatan ini berbatas waktu. Ya. 5 tahun itu ibarat kata bisa disimpulkan panjang ya bisa pendek. Tapi timbunan persoalan yang terjadi di masyarakat itu menumpuk yang kemudian satu persatu harus diurai dan diselesaikan. Saya kira menjadi anggota DPR ini ya misinya hanya menyelesaikan secara terus-menerus problem masyarakat yang dihadapi, dibersamai dengan problem solver yang kemudian efektif. Kita hadir sebagai solusi atas sekian masalah yang menumpuk dan terjadi. Saya kira itu mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, sebelum kita menyorot tentang berbagai persoalan yang ada di Gresik, Ya. Tadi yang disampaikan bahwa pemilu tahun ini merupakan pemilu yang paling brutal. Ya. Sebrutal apa sebetulnya pemilu itu? Lalu impact-nya bagi masyarakat seperti apa? Jadi pemilu ini sebenarnya kalau orang awam bilang pesta demokrasi, harusnya pesta itu ya isinya kegembiraan. Ya. Tapi ternyata ini isinya ketakutan, isinya kemarahan, isinya sentimen secara negatif itu muncul. Sehingga dinamika kontestasi bahwa semua yang mengkandidasi diri sebagai caleg itu tidak ada atmosfer untuk berkompetisi secara sehat, secara kemudian kekeluargaan.
ini tidak ada, sehingga pemilu kemarin brutal ya karena siapa makan siapa itu akhirnya jadi timeline antar kandidat. Jadi itu yang kemudian akhirnya menyebabkan kita harus ya sebagaimana sampean Gus ya harus pintar-pintar ngeluarkan jurus yang paling sakti dan efektif lah kira-kira Iya. begitu. Tapi persoalannya sampai kapan kebrutalan ini akan berlangsung? Ya karena demokrasi kita ini semakin liberal, Gus. Efek domino dari itu tentu pragmatisme semakin menyebar merata. Sehingga pemahaman atas pragmatisme politik ini justru yang akan mengkerdilkan warga masyarakat sebagai pemilik dari suara penentu dari arah kepemimpinan melalui demokrasi, apakah itu pemilu legislatif atau eksekutif itu kan ya rakyat atau warga. Tapi sependek yang difahami ketika ada kandidat bagi-bagi sembako itu akhirnya jadi ikutan keterpilihan. Ketika kandidat bagi-bagi uang itu justru jadi alasan untuk memilih. Tapi sebenarnya lebih jauh dari itu, kenapa harus memilih orang itu? Itu kan penting untuk dicari, dimitigasi siapa orang itu, apa yang mau dilakukan atau apa kontribusi kemarin yang sudah dilakukan. Nah, Tidak hal-hal mungkin ini ada upaya-upaya untuk bisa paling tidak mereduce lah. Kalau ya ini normatif Gus ya. Kesadaran harus ditumbuhkan. Sekecil apapun peluang menumbuhkan itu ya harus kita lakukan. Kayak misal bentuk dari kesadaran yang paling sederhana itu orang mau untuk datang ke TPS dengan mandiri secara pikiran, mandiri secara kemauan, tidak dimobilisasi oleh apapun lah. Saya pikir edukasi politik ya kayak podcast Gus Saihu ini menjadi penting, hal-hal yang kemudian disampaikan secara transparan dan terus-menerus itu kan akan menjadi ikutan bahwa tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa pemilu adalah orang mau nyoblos ke TPS, tapi ini bagian dari cara demokrasi untuk menyajikan kepemimpinan yang kemudian harus dikoreksi secara terus-menerus. Ya, tentu menarik berbincang dengan seorang aktivis, cara berpikir, cara berdiplomasi, tentu ini berbeda dengan yang lain. Dan ini perlu kita dalami lagi terkait dengan jangan-jangan anggota DPRD itu beberapa di antara mereka tidak paham kondisi Gresik sekarang. Ya. Kalau menurut sampean Mas Imran, kondisi Gresik sekarang seperti apa? Ada yang bilang tidak baik-baik saja. Kondisi Gresik, Gus. Ya, secara makronya dulu ini kita akan lihat bahwa Gresik ini bagian dari pesisir di sebelah utara di Pulau Jawa ini yang kemudian arus industrialisasinya tumbuh dan berkembang. Itu artinya bahwa tantangan Gresik yang kemudian jadi ikutan industri ini, dua hal yang harus difikirkan. Yang pertama lokal culture-nya itu apakah masih terjaga? Bahwa arek Gresik sarungan itu ono apa enggak? Itu akhirnya menjadi penting. Kemudian yang kedua, kesiapan untuk bahwa industri itu tidak bisa dihadang, tapi dia harus dibersamai dengan ruang-ruang yang produktif. Apakah arek Gresik iki iso nyambut gawe kabeh? Lah iki kan ya juga penting, saya kira kok itu, Gus. Ya, dua hal yang sudah pernah dicoba untuk diatasi oleh teman-teman di DPRD, bahwa ketika ada pergulatan kultur yang ada di bumi Gresik, yang kultur santrinya harus diberondong oleh kultur industri, maka diterbitkan pemajuan kebudayaan daerah. Dan ini sudah selesai dibahas, artinya bahwa pemajuan kebudayaan daerah diberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menjaga itu. Artinya secara legal formal semuanya sudah ada. Tapi prakteknya seringkali banyak hal itu tidak terselesaikan karena secara aplikatif tidak berjalan. Bagaimana mengatasi persoalan berbagai aturan yang sudah diterbitkan oleh teman-teman di DPRD Kabupaten Gresik
di sisi yang lain tidak akan bisa dijalankan oleh eksekutif. Contoh yang paling nyata adalah Perda tentang Madin, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Itu sampai sekarang belum bisa jalan. Apa Karena- yang bisa dilakukan oleh seorang legislator? Ya kemauan secara politik, political will itu harus ada, guys. Nah, kemauan itu harus sepaket dengan identitas diri para leadernya, apakah itu eksekutif maupun legislatif. Saya kira semua yang terkonsep, yang tergagas, baik di tingkat parlemen maupun di ruang birokrasi itu kan tidak ada konsep yang tidak baik, guys. Ya. Tapi menjadi tidak baik karena tidak aplikatif. Ya. Atau aplikatif tapi ada keengganan untuk melakukan itu. Ya, Lah ini ya. yang sehingga Political will menjadi prasyarat utama bahwa seseorang ini layak untuk memimpin. Satu orang ini layak untuk memimpin ratusan ribuan orang. Saya kira kok ke situ, Gus. Sayangnya apa yang digagas PKB, keinginan untuk bisa turut memimpin di Kabupaten Gresik gagal. Oh ya. Ini persoalannya ya, kenapa? ya, ini banyak yang bertanya. Sampai dengan hari ini masih ada chat yang menanyakan kenapa tidak jadi mencalonkan. Baik, Gus. Yang jelas peristiwa perpolitikan di Gresik ini kan kemudian memunculkan nama Mas Sahrul kemarin ya. Ya. Jadi PKB ini bagian dari merespon realitas publik. Bahwa tadi kita mulai dengan prakata bahwa Gresik tidak baik-baik saja gitu. Oleh karenanya peristiwa yang tidak baik-baik saja ini direspon dengan PKB inisiatif dari sekian kader terbaiknya memunculkan satu nama untuk diupayakan menjadi calon kepala daerah. Tapi peristiwa ini lantas kemudian tidak cukup karena keputusan politiknya tidak sejalan dengan peristiwanya. Ya. Saya kira peristiwanya atmosfernya pengen perubahan, tapi ternyata konstruksi demokrasi kita yang partisan itu harus ada partai politik yang menstempel nama-nama itu. Akhirnya kemudian harus terjadi. Maka hari ini ya tidak ada kemudian niat selain bahwa PKB pengen melakukan perbaikan dari hari kemarin. Apakah periode kemarin itu terjadi kekurangan di sana-sini, nama Sahrul Munir itu dimunculkan semata untuk memperbaiki yang kurang-kurang. Ya, artinya begini, apakah ada miskomunikasi apa yang ada di daerah sehingga tidak terbaca secara nasional bahwa Gresik PKB menjadi pemenang dengan 14 kursi dengan jauh lebih banyak pendukungnya, apalagi sayap-sayap NU cukup solid dengan PKB yang di Gresik, beda dengan yang di pusat. Tapi pada kenyataannya pusat tidak mendorong kader-kadernya sendiri untuk bisa tampil di dalam kontestasi pilkada ini. Apakah ada miskomunikasi sehingga pusat tidak paham dengan kondisi ini atau jangan-jangan ada hal yang lain selain itu? Saya kira positioning PKB jelas bahwa memenangi pemilu itu ya memang untuk menjadi panjatan yang lebih tinggi. Artinya setelah kita menang di legislatif ya kita harus punya kewenangan yang sama di eksekutif. Otonom itu sudah didistribusikan sebagai kebijakan di internal DPC oleh DPP. Tapi masalahnya prasyarat formil bahwa calon kepala daerah itu didaftarkan bersama dengan pasangannya, artinya ada wakilnya. Ternyata kemudian Mas Sahrul sampai di last minute belum firm dengan satu orang yang bernama calon wakil bupati. Oleh karena itu kemudian dalam keputusan yang last minute itu pada akhirnya PKB kemudian menjadi ikutan dari positioning pasangan calon yang sudah ada. Pada saat itu toh kalau Mas Sahrul akhirnya menemukan calon wakil yang tepat, itu saya kira PKB akan running di pilkada ini. Ya kalau kita gambarkan ini sebagai bentuk pacaran dalam arti bahwa
begitu susahnya mencari pasangan, Ya. jangan-jangan karena pilih-pilih atau jangan-jangan pilihannya memang nggak ada. Yang benar yang mana ini? Kalau memang kalau mau naik ke pelaminan itu ya pasti bibit bebet bobot harus dihitung, Gus. Ya. Ya, itu yang pertama itu. Tidak bisa serampangan. Tidak bisa serampangan Ada memilih. perhitungan politiknya. Ada perhitungan politiknya tentu, tapi lebih dari itu kemauan untuk bersama-sama dengan PKB untuk arah perbaikan itu ternyata ya direspon secara rendah oleh justru oleh warga masyarakat di Gresik. Artinya begini, peristiwa atau kejadiannya bahwa Gresik itu tidak sedang baik-baik saja sebagaimana yang kita definisikan secara sederhana, tapi tidak baik-baik saja ini kemudian tidak diikutkan dengan siapa yang didelegasikan untuk merubah yang tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja itu. Ya, itu akhirnya tidak ada. Kita lagi kekurangan stok tokoh untuk bisa memperbaiki kondisi ini, atau tokoh-tokoh kita tidak cukup berani melawan dump truck yang sekarang lagi melaju misalnya gitu. Ya, istilah kerennya hari ini ada semacam hantu oligarki kira-kira begitulah. Tapi saya melihatnya ternyata menjadi pemimpin itu ya tidak sesederhana yang dibayangkan. Buktinya dari mungkin jutaan warga Gresik, Mas Syahril mencari satu saja itu sulitnya minta ampun. Saya kira tinggal upaya lain dari kita tetap cinta dengan Gresik ini, tetap berharap bahwa Gresik ini tidak kehilangan akar kulturnya, maka PKB hadir untuk memastikan itu semua. Saya kira kok itu, guys. Ya, beberapa rumor tentu saja tidak bisa dijadikan dasar pemikiran kita bersama. Bisik-bisik di warung-warung mengatakan wah PKB ini sudah terbeli. Seperti halnya pada saat Sambari Qasim di periode kedua ketika ada calon dari NU yang notabene secara logika tidak bisa ditolak oleh PKB tapi nyatanya mendukung SD, dan ini kelincahan Gus Muhaimin yang mungkin tidak terbaca oleh orang-orang di bawah, atau mungkin banyak yang mengatakan jangan-jangan Gus Muhaimin hanya butuh invest saja yang ada di Gresik ini. Kalau kita akan cermati case by case, guys ya. Jadi kalau 2010 dulu pilkada diselenggarakan atas pola perencanaan yang kemudian terkelola secara baik. Artinya Hamin sekian tahun suksesi itu sudah dilakukan di internal baik oleh NU maupun PKB, sehingga waktu itu Pak Dr. Husnul Hulub ketua PCNU yang birokrat yang sekda itu kemudian jadi suksesor penerus Kiai Robah. 5 tahun berikutnya menjadi berbeda karena PKB tidak sedang mengejar bagaimana persepsi NU pada saat itu, tapi kita mau melakukan perbaikan pasca turunnya kursi di 2014. Maka menang kalah dalam pilkada itu menjadi ikutan yang kemudian menjadi pilihan pada saat itu untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Sambari dan Pak Qasim di jilid yang kedua. Sehingga terbukti di 2019 kita dari 8 ke 13. Jadi artinya bahwa ikhtiar politik, ijtihad politik yang dilakukan oleh PKB itu pasti on target. Kalau 2010 memang Pak Hulub penerus Kiai Robah itu sudah soreh itu. Sudah artinya sampai ke kepengurusan di bawah di tingkat desa kelurahan, para tokoh penggerak NU dan PKB memahami kalau pengganti Kiai Robah setelah beliau selesai masa jabatannya Pak Hulub itu dipersiapkan. Nah, 2014 kita pileg itu menerima fakta pahit bahwa dari 10 kursi turun ke 8 kursi. Akhirnya persiapan 2019 itu kita mulai dengan Pilkada Gresik 2016 itu. Saya kira semua pilihan dari politik ini pasti menganut rumus target, apa yang ditargetkan. Atau jangan-jangan ada yang bilang, wah ini bagian dari
tersandra dalam koalisi Indonesia Maju? Pilkada serentak ini harus kita hitung secara kuantitatif, guys. Misalnya pilkada ini digelar di 500 lebih Ya, kabupaten, kota, 545. dan provinsi. Saya kira 500 itu kemudian angka yang banyak. Ya, Bahwa kemudian ada kooptasi lebih dari pusat ke daerah, itu saya kira juga rendah. Karena bagaimana seorang ketua umum partai harus berpikir 500-an lebih pilkada. ya, Itu saya kira akan menjadi naif kalau kemudian didirect langsung dari Jakarta. Saya kira itulah Gresik ini sebenarnya tadi andai Mas Sahrul kemudian firm dengan wakilnya, mau ada partai yang ngikut dengan koalisi dengan PKB atau tidak, saya pastikan itu kita running, Gus. Karena kita 14 kursi kan bisa berangkat sendiri. Ya. Gitu. Tapi peristiwa politiknya menghendaki Mas Sahrul membawa atmosfer semangat perubahan perbaikan itu tidak ketemu. Ya. Logika normatifnya apa? Beliau harus mendaftar dengan pasangannya Ya. ke KPU. Ya. Nah, itu kira-kira begitu, Gus. Ya. Yang jadi pemikiran orang sekarang adalah terus setelah ini mau dibawa kemana PKB? Artinya bahwa secara pusat PKB memberikan rekomendasi kepada pasangan calon yang sekarang mendaftar. Ya. Tapi di kalangan bawah, obrolan di warung-warung semua mengendaki PKB masuk di bumbung kosong saja. Fenomena bumbung kosong ini seperti apa? Saya kira itu bagian tadi dari respon publik. Jadi kalau bahasa bumbung kosong hari ini kemudian jadi ikutan tema-tema di warung-warung kopi, itu sebenarnya itu jelmaan dari kesadaran baru bahwa politik hari ini tidak bisa dikooptasi oleh orang per orang, sistem per sistem, tapi ada bahasa kemandirian berpikir warga masyarakat. Tapi hari ini melihatnya bahwa PKB ikut bagian dari pasangan calon yang hari ini tunggal di Gresik itu, Gus Yani dan Mas Alif. Kaidahnya sederhana, Gus. Kalau kita tidak bisa melakukan sepenuhnya, kita tidak akan tinggalkan seluruhnya. Itu. Makanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh PKB itu semata-mata untuk menjaga ritme bahwa memerintah yang dilakukan oleh seorang kepala daerah bersama wakilnya itu harus ada kontrol powernya. Nah, kita menjadi ikutan dari proses itu. Saya kira perbaikan, keseimbangan atas kebijakan, mengkoreksi atas banyak hal yang akan dilakukan, itu menjadi tugas PKB. Saya kira itu, Gus. Ya, di PKB di parlemen cukup kuat dengan 14 kursi, sementara yang lain-lain tertinggi baru Gerindra 10 kursi, bahkan Golkar merosot jadi 6 kursi. Ini tentu membawa harapan yang berbeda bagi masyarakat bahwa warna yang ada di DPRD itu jauh akan didominasi oleh PKB. Persoalannya sekarang, berada di posisi mana nanti PKB-nya? Apakah PKB berada di koalisi yang akan memerintah ke depan atau justru di oposisi dengan sikap-sikap yang akan datang? Politik yang saya pahami itu politik sebab akibat, Gus. Kalau disebabkan oleh apa, peristiwa politik apa, berakibat pada kesimpulan atau keputusan politik yang cenderung ada benang merahnya. Lah, sejauh hari ini saya kemarin mengantarkan Mas Alif sebagai calon wakil bupati, Gus Yani sebagai calon bupati, itu keputusan politiknya PKB adalah partai pengusung Yani Alif, dari salah satu dari sekian partai pengusung Yani Alif. Itu fakta formilnya. Bahwa kemudian ketika memerintah Gus Yani dan Dr. Alif ini butuh banyak koreksi, butuh banyak masukan, ya berarti PKB sebagai penyeimbang atas kebijakan yang kemudian dilakukan oleh beliau berdua sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Ya, artinya bahwa ketika
partai-partai besar ini berkumpul jadi satu pada calon tunggal, masyarakat skeptis untuk berharap bahwa ada pengawasan yang cukup optimal dalam pemerintahan ke depan. Itu menariknya di Gresik. Gresik ini semenjak pasca reformasi PKB selalu menjadi pemenang di Gresik. Dengan segala resiko kebijakan yang diambil bagi yang memerintah dulu 10 tahun dipimpin Ki Eroba, 10 tahun dipimpin Pak Sambari, itu juga warna PKB masih tetap sama. Apa? Bahwa partai ini memang didesain untuk menjadi media yang memberikan impact dan kemanfaatan yang sirkular. Jadi bagaimana kemudian kebijakan yang ditasarufkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan itu terjadi. Kuncinya di situ. Kita tidak lihat hari ini mau Gus Yani memimpin, mau Dr. Alif memimpin, asal merujuk kepada kemaslahatan yang lebih besar. Itu PKB pasti akan menjadi bagian dari inisiatif ke arah situ. Sayangnya kemaslahatan ini sekarang lagi digugat oleh PBNU. Ya. Ini kita geser agak naik lagi bahwa kemaslahatan PKB sekarang lagi digugat oleh PBNU. Ya. Apa yang mungkin terjadi? Ibarat kata hari ini PKB yang sudah lewat usianya 25 tahun itu ternyata bisa tetap survive, itu juga mengagetkan banyak orang. Artinya partai ini berdiri tidak ada fondasi bisnisnya. Tidak ada pengusaha satupun yang kemudian menjadi inisiator partai ini berdiri. Padahal demokrasi hari ini semakin mahal. Makanya kemudian ini apakah mistis atau apa gitu. PKB ini partai yang tidak punya logistik cukup, tapi mau pemilu dipola dengan sepragmatis apapun, nyatanya masih menang di Gresik. Dan survive secara nasional, tambah kursi di banyak tempat, nambah di Indonesia Timur di luar ekspektasi orang, bahwa PKB hari ini sudah jadi partai nasionalis. Tidak sekedar partai yang dihimpun oleh rumpun NU saja. Itu menjadi menarik. Ada pastor yang jadi anggota legislatif dari PKB itu perwajahan PKB hari ini di 2024 Pileg, Gus. Jadi saya kira ini kemudian kalau ada para pihak yang mau mengusik, ya karena PKB selalu seksi. Karena ini partai ideologis yang kemudian bertransformasi secara cukup baik. Kita juga menyayangkan misalnya partai seperjuangan sebesar P3 saja harus kandas karena proses ini, itu artinya kurang kuat apa, kurang punya tokoh apa di P3 kok sampai akhirnya tumbang. Ya memang karena tadi kita ngobrol bahwa demokrasi makin brutal. Hari ini kalau setiap ada pemilu itu kontestannya pasti berpikirnya tunggal. Saya harus makan siapa hari ini. Nah itu kira-kira, Gus. Oke, baik. Jadi seandainya ketika di tingkat pusat goncangan PBNU ini, Anda melihat ada beberapa yang mengatakan ini bagian dari cara tukang kayu. Kemarin menggergaji beringin. Sekarang ingin merobohkan talinya, gunting-gunting talinya. Gimana ini? Patut untuk dicurigai, karena skripnya mirip-mirip. Jadi artinya demokrasi ini harus dikooptasi oleh orang di balik layar untuk kemudian mengendalikan semuanya. Tapi ikhtiar manusia masih kalah dengan kerja semesta, Gus. Jadi ternyata PKB yang muktamar kemarin nyaris ada riak-riak gangguan sedikit, tapi alhamdulillah sekarang masih baik-baik saja. Saya kira kok itu, Gus. Oke, baik, Cak Imron. Tentunya waktu yang membatasi kita untuk perbincangan lebih lanjut, dan sebetulnya masih banyak sekali yang ingin saya perbincangkan, tapi secara umum beberapa hal penting sudah terwakili dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda di kemudian hari.
saya sampaikan terima kasih kehadirannya. Nggih, terima Mas kasih Gus Imron. diundang. Mudah-mudahan selalu sehat Amin, amin, dan amin. sukses di parlemen. Ya, siap. Dan pemirsa sekalian, itulah tadi perbincangan kita dengan Mas Imron Roshadi, Sekretaris Jenderal DPC PKB Kabupaten Gresik, yang hari ini sudah masuk sebagai anggota legislatif. Perbincangan tentang topik PKB tentu menjadi menarik karena ini adalah partai terbesar di Kabupaten Gresik. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.